Berikut ini adalah bagian kedua. Kita akan membangun grammar context free. Grammar context free adalah terkait dengan bahasa context free. Dan kelas bahasa context free adalah kelas yang paling populer. Contohnya dalam pendefinisian bahasa-bahasa pemrograman atau mendefinisikan struktur standar dari bahasa-bahasa manusia. Beberapa format data juga didefinisikan mengikuti aturan grammar context free. Seperti yang sudah dibahas, perbedaan antara kelas-kelas grammar adalah dalam bentuk aturan-aturan produksi atau rule-rule yang digunakan oleh kelas bahasa tersebut. Dan untuk context free grammar, left-hand side dari setiap rule berupa simbol non-terminal tunggal. Sementara di right-hand side bisa berupa string apapun yang terbentuk oleh non-terminal maupun terminal, termasuk juga string kosong, epsilon. Secara definisi, setiap grammar reguler juga adalah grammar context free. Di sini mungkin muncul sebuah pertanyaan, apakah suatu context free grammar yang bukan regular grammar hanya mendefinisikan bahasa non-regular saja? Tentu saja jawabannya tidak. Yang benar adalah setiap regular grammar hanya bisa mendefinisikan bahasa reguler, karena grammar reguler adalah subset dari context free grammar. Kita membahas beberapa sifat yang terkait grammar context free maupun grammar reguler. Yang pertama adalah sifat rekursif. Suatu rule pada grammar G disebut rekursif jika dan hanya jika berbentuk X menjadi W1, Y, W2, di mana Y suatu waktu akan kembali lagi ke X, serta mengenerate W3 dan W4 di kiri kanannya. Dengan W1, W2, W3, dan W4 adalah string yang terbentuk oleh V. Artinya, rule tersebut disebut rekursif terkait dengan kenyataan dalam derivasi X akan kembali lagi menjadi X sambil menghasilkan substring W1, W3 di sebelah kiri dan W4, W2 di sebelah kanannya. Di sini syarat dari W1, W2, W3, dan W4 adalah string apa saja, termasuk string kosong. Alias tidak ada syarat apapun, asalkan dari X kembali lagi menjadi X. Secara definisi adalah demikian. Tapi penting untuk dipahami, dampak dari rule yang bersifat rekursif ini adalah memungkinkan di-generate-nya string-string dalam jumlah yang tak berhingga, walaupun jumlah rule dari grammar tersebut adalah berhingga. Jadi ini adalah analogi dengan mesin finite state dengan jumlah status yang berhingga dapat menerima string-string dalam jumlah yang tak berhingga. Kalau itu adalah definisi terkait dengan rule, sekarang terkait dengan grammar. Suatu grammar G disebut rekursif jika dan hanya jika mengandung sekurangnya satu rule yang rekursif. Jadi dapat dipastikan context free grammar dari bahasa yang tak berhingga pastilah memiliki sifat rekursif, termasuk grammar reguler. Yang tidak memiliki sifat rekursif, pastilah dia adalah grammar untuk bahasa yang berhingga. Berikutnya adalah sifat self-embedding. Suatu rule dari suatu grammar disebut memiliki sifat self-embedding jika dan hanya jika berbentuk X menjadi W1, Y, W2, di mana Y dalam sejumlah fasi menghasilkan W3, X, W4. Sepertinya ini mirip dengan sifat rekursif, tapi ada perbedaan di penjelasan berikutnya, bahwa W1 concat W3 dan W2 concat W4 haruslah berisi minimal sebuah simbol. Coba pikirkan apa perbedaan tersebut dibandingkan dengan
rekursif. Selain yang satu V, yang satu sigma, yang satu clean start, dan di sini clean plus, apa arti semua itu? Ketika X secara rekursif kembali lagi menjadi X, rule self-embedding akan menghasilkan pasangan substring yang simetris dan tidak kosong di kiri kanan dari X. Disebut simetris bukan berarti panjangnya harus sama, melainkan kedua bagian itu bersifat proporsional. Jadi sifat self-embedding adalah juga sifat rekursif, tapi tidak sebaliknya. Jika tadi mengenai rule, sekarang mengenai grammar. Suatu grammar G disebut self-embedding jika dan hanya jika mengandung sekurangnya self-embedding rule. Pada contoh sebelumnya, S menjadi A, S, B itu jelas bersifat self-embedding. Sampailah pada teorema bahwa jika G tidak self-embedding, maka bahasa yang dideskripsikan oleh grammar tersebut adalah reguler. Kita tidak membahas pembuktiannya, tapi kita masih ingat saat pembahasan pumping teorema, usaha kita menunjukkan bahasa tersebut bukan reguler adalah dengan mempumping sehingga tidak lagi bersifat simetris. Jadi kalau tidak bersifat self-embedding, maka grammar tersebut bersifat rekursif atau menghasilkan bahasa yang berhingga. Tapi hati-hati dengan statement teorema tersebut. Di situ ada kata maka, bukan jika dan hanya jika. Artinya, jika diberikan pertanyaan, jika G bersifat self-embedding, mungkinkah LG reguler? Jawabannya jelas karena bersifat implikatif. Dari kiri ke kanan, arah kebalikannya tidak berlaku. Maka jika LG reguler, G bisa saja self-embedding. Dan ini adalah contoh G1 yang berisi rule-rule yang bersifat self-embedding, tapi ternyata bahasa yang di-generate oleh grammar ini adalah bahasa reguler. Sampai di sini kita bisa menyimpulkan sifat self-embedding adalah karakteristik khusus dari context-free grammar dibandingkan dengan subsetnya yaitu regular grammar. Sekaligus juga menyatakan batasan dari context-free grammar itu sendiri. Karena dengan demikian, maka menghasilkan sepasang substring self-embedding untuk setiap rule self-embedding. Tidak bisa lebih dari 2. Jadi secara intuitif, AN, BN, CN, yaitu 3 region yang saling berrelasi, itu tidak mungkin dihasilkan oleh rule self-embedding. Untuk lebih memperjelas definisi tentang self-embedding, maka berikut ini aturan-aturan yang self-embedding dan yang tidak self-embedding. Yang pertama jelas self-embedding. Yang kedua, bukan self-embedding karena tidak menghasilkan pasangan substring yang tidak kosong, yaitu hanya pada salah satu bagian saja. Dua rule terakhir adalah berkaitan, menghasilkan sifat self-embedding dari S melalui T balik lagi ke S, dan akan menghasilkan ruas kiri dan ruas kanan di samping S yang bersifat self-embedding. Dari pemahaman sifat self-embedding tersebut, maka kita mempunyai building blocks untuk menjadi struktur bangun dari grammar context-free kita. Kita mengidentifikasi region-region yang terdapat pada bahasa yang akan kita buatkan grammarnya, lalu mengidentifikasi relasi-relasi di antara region-region tersebut. Adanya sepasang region yang berelasi menyatakan rule yang bersifat self-embedding untuk menghasilkan pasangan tersebut. Karena simbol-simbol yang ada di region-region tersebut akan di-generate secara samaan. Saya ulangi di sini, berelasi itu tidak harus panjangnya sama, tapi keduanya bersifat proporsional. Misalnya AN, B2N, atau A3N, B4N. Untuk bahasa AN, B2N,
rule yang bersifat self-embedding untuk menghasilkan pola tersebut menyusun isi string dari luar ke dalam sebagai berikut. T menjadi A, T, B, B, karena kita harus mengenerate setiap satu A diiringi mengenerate 2 buah B. Ditambah suatu rule T menjadi epsilon untuk menghentikan rekursi tersebut. Kadang-kadang, relasi self-embedding terjadi di dalam self-embedding yang lain. Kita menyebutnya struktur self-embedding yang bersifat nested. Misalnya, A3N, B2M, CM, D2N. Di sini yang berelasi A dengan D, lalu di dalamnya terdapat self-embedding yang berelasi B dengan C. Jika pada contoh sebelumnya, rekursi di epsilon, tapi di sini di akhir rekursi yang pertama akan berlanjut ke rekursi dari self-embedding berikutnya. Selain itu, tentunya beberapa region hanya bersifat konkatenasi saja. Konkatenasi dinyatakan pada right-hand side adanya beberapa variabel yang menjadi cikal bakal dari region-region yang akan berkonkatenasi. Kemudian dengan struktur-struktur tersebut, maka struktur yang lebih kompleks, kombinasi dari berbagai struktur, bisa didefinisikan sebagai self-embedding di dalam struktur tersebut. Mari kita melihat contoh berikut ini. Kita membangun grammar untuk bahasa AN, BN, CM dengan N dan M lebih besar sama dengan 0. Ada 3 region, tapi yang berelasi hanya 2 yang pertama, yaitu AN dan BN. Sedangkan yang ketiga tidak memiliki relasi apapun kecuali hanya merupakan konkatenasi dari AN-BN. Dari observasi pertama ini, maka di dalam rule kita pertama kali adalah membuat rule dari S menjadi 2 buah bagian yang nantinya menjadi AN-BN, dan bagian kedua adalah yang nantinya menjadi CM. Jadi rule pertama adalah S menjadi 2 buah non-terminal N dan C. Karena AN-BN bersifat self-embedding, tentu rule-nya juga harus dibuat self-embedding, yaitu N menjadi ANB yang diakhiri dengan N menjadi epsilon. Bagian C, karena hanya menghasilkan CM atau C bintang, maka kita hanya memerlukan suatu rule yang bersifat rekursif dan bersifat reguler. Berikut ini adalah beberapa bahasa di mana Anda bisa mencoba membangun grammar untuk masing-masing bahasa tersebut. Untuk membantu Anda, saya akan berikan beberapa clue untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah membuat grammar untuk AIBC dengan I yang tidak sama dengan J. Masih ingat ini mirip dengan AN-BN, tapi di sini jumlah A tidak boleh sama dengan jumlah B. Sepintas sepertinya susah. Tapi mari kita berpikir analitis dan logis. Logikanya begini. I dengan J tidak sama karena sebelumnya sama dengan perubahan maka menjadi tidak sama. Nah, ada 2 kemungkinan yang bisa mengubah dari sama menjadi tidak sama. Pertama adalah menambahkan deretan A di sebelah kiri, minimal sebuah A. Atau menambahkan deretan B di sebelah kanan, juga minimal sebuah B. Perubahan pertama menghasilkan bahasa di mana I lebih besar dari J. Sementara perubahan kedua merupakan bahasa dengan J lebih besar dari I. Sekarang, yang pertama menjadi konkatenasi antara 2 bahasa, yaitu A plus dan AN-BN. Sedangkan yang kedua menjadi AN-BN
konkatenasi dengan B+. Lalu penggabungan kedua bahasa tersebut dinyatakan dengan rule dari S ke bahasa yang pertama atau ke bahasa yang kedua.